Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah proyek UTS dari mata kuliah pemrograman game. Di sini yang terdiri dari dua anggota. Yang pertama saya Basori, kemudian yang kedua Dimas Eka. Yang pertama di sini saya akan menampilkan main menu dalam proyek UTS Whack-A-Mole. Seperti ini tampilan dari proyek UTS pemrograman game, di mana salah satu syarat pemrograman game UTS-nya harus berbentuk virtual reality seperti ini. Kita tekan tombol play, kemudian di sini akan menunjukkan timer dan skor, di mana skor didapatkan dari apabila menekan sebuah mole, skornya akan menambah sampai 10. Seperti ini. Di mana timernya dimulai dari 1 menit 30 detik. Di sini saya akan mencoba bermain dari permainan virtual reality Whack-A-Mole dari project UTS kami. Seperti ini. Project UTS kami terinspirasi dari permainan Whack-A-Mole yang berada di beberapa permainan-permainan di mall-mall atau time zone, yang dimana Whack-A-Mole biasanya dipukul menggunakan stick, akan tetapi dalam proyek ini kita menggunakan sebuah titik untuk membunuh atau mendapatkan sebuah skor yang didapat dari seekor mole. Apabila timer habis, maka tampilan game over-nya berada di depan saya seperti ini. Apabila tadi diklik exit, maka keluarnya akan menuju ke main menu seperti ini. Kemudian di sini Dimas akan memperjelaskan sebuah skrip dari permainan berikut. Saya akan menjelaskan codingan dari game tersebut. Yang pertama untuk file animation effect. Animation effect ini untuk apa? Untuk digunakan untuk apa? Floating damage yang akan muncul ketika membunuh mole yang ada di game. Kemudian pada file game control terdapat beberapa variabel yang didefinisikan pada pertama. Terus pada bagian AWG ini digunakan sebagai instan supaya file ini dapat dipanggil pada file lainnya. Kemudian pada start kita mendefinisikan skornya, terus for each tersebut digunakan untuk mengisikan beberapa tempat spawn yang digunakan untuk mole keluar. Terus invoke repeating digunakan untuk memanggil
secara terus-menerus metode get mole dengan waktu pertama 1 detik dan akan diulang setiap 2 detik. Lalu pada metode update digunakan untuk menghitung timer yang ada di game. Kemudian pada get mole. Get mole tersebut ini digunakan untuk memunculkan mole yang ada di game. Terus di codingan tersebut ada transform loop add itu untuk membuat mole menghadap ke arah player atau kamera pada game tersebut. Lalu pada metode destroy mole digunakan untuk menghancurkan mole yang ada pada game tersebut. Kemudian metode game over untuk menampilkan tampilan terakhir tadi ketika waktu habis. Terus pada file kill mole terdapat metode awal lagi untuk mendefinisikan supaya dapat diakses file lain. Kemudian metode start digunakan untuk mendefinisikan can hit variabel can hit untuk player dapat membunuh mole. Pada metode update terdapat script untuk membunuh mole. Jadi ketika titik mengenai mole, maka akan memanggil metode dari file game control yang bernama destroy mole. Kemudian di dalamnya itu diperoleh dari kapsul collider pada yang didefinisikan pada objek mole yang sebelumnya. Lalu untuk metode can hit mole itu digunakan untuk ketika waktu habis pada game mole tersebut agar player tidak bisa melakukan hit mole lagi. Sekian penjelasan skrip dari game mole dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.